mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arsy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. We also have a detection of water transition, and this is the most distant detection of water in a star-forming galaxy. Sesungguhnya Tuhan kami ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas ars. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Dalam Al-Quran Surah Hud ayat 7 disebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan singgasananya di atas air. Dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan air terlebih dahulu sebelum singgasananya. Selama lebih dari 5 abad, manusia mencoba mencari tahu tafsir dan maknanya. Dan baru-baru ini, berkat kemajuan sains dan teknologi, akhirnya ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu terbukti benar. Baru-baru ini seorang ilmuwan astronomi dari Universitas Illinois Amerika menemukan bahwa alam semesta 75% hingga 95% terbentuk dari hidrogen atau air. Dengan menggunakan pengamatan resolusi tinggi ALMA, dia mendeteksi gas yang terdiri dari molekul air dan karbon monoksida di 2 galaksi terbesar di jagat raya. Menurutnya, air atau hidrogen adalah unsur generasi pertama dan paling tua di alam semesta dalam bentuk molekul air dan karbon monoksida. Penemuan ini sekaligus membuktikan ayat Al-Quran secara ilmiah, bahwa Allah benar-benar bersemayam di singgasana yang berada di atas air atau hidrogen. Berikut ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat beriman dalam keadaan yang sehat, selalu dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13 miliar 700 juta tahun yang lalu, tidak ada bintang-bintang di langit, bahkan alam semesta ini pun tidak ada. Kemudian sesuatu terjadi dalam sekejap, sebuah ledakan besar maha dahsyat. Ini adalah skenario ketiga segala sesuatu dimulai, lahirnya ruang dan waktu. Saat pertama kali eksistensi itu ada. Saat itu usia alam semesta hanya 10 pangkat minus 36 detik sesaat setelah nol. Ilmuwan menyebutnya dengan Big Bang, awal mula terciptanya alam semesta. Saat itu sebutir zat tiba-tiba membesar dengan cepatnya. Alam semesta awal berusia tak sampai sedetik ini penuh dengan cahaya yang sangat panas dan bersuhu sampai 100 miliar derajat. Partikel-partikel subatom terbentuk, diikuti inti-inti atom. Pendinginannya secara bertahap memungkinkan alam semesta yang semula berupa awan gas berkondensasi melahirkan bintang-bintang dalam ruang dan waktu. Dari ketiadaan menjadi suatu alam semesta yang maha luas dan terkait erat dengan berbagai hukum fisika ini sangat mencengangkan, bahwa ternyata perubahan konstanta kosmologis sekecil apapun akan mengakibatkan alam semesta bisa tidak jadi terbentuk. Bahkan jika perubahan itu hanya sekecil 1/10 pangkat 120 atau 1/triliun. Ini artinya para ilmuwan telah menyadari bahwa penciptaan alam semesta amat sangat spesifik dengan penghitungan yang sangat teliti dan akurat. Stephen Hawking dalam bukunya A Brief History of Time pun menyadari ketepatan yang luar biasa itu pada laju pengembangan langit 1 detik setelah Big Bang. Jika laju perluasannya lebih lambat dari 1/100.000 juta, alam semesta akan hancur sebelum pernah mencapai ukurannya yang sekarang. Geraint F. Lewis, seorang astrofisikawan yang menciptakan model alam semesta sintetis dengan superkomputer yang bereksperimen dengan 4 teori fundamental yang ada di alam semesta, menyebutkan bahwa jika gaya gravitasi lebih kuat atau lemah, maka bintang-bintang di alam semesta tidak akan bersinar atau sebaliknya, terbakar terlalu cepat karena kehabisan bahan bakar.
Begitu pula dengan mencoba mengutak-atik gaya nuklir lemah dan gaya nuklir kuat. Ini akan membuat unsur-unsur di alam semesta terlalu kuat untuk melebur menjadi unsur lainnya, dan tidak ada atom lain yang bisa terbentuk selain hidrogen. Atau sebaliknya, unsur-unsur tersebut justru menjadi hancur dalam sekejap, seperti yang termaktub dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 86. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu. Juga dalam Surah Al-Asr ayat 18. Sesungguhnya, Allah Tuhan yang maha teliti. Alam semesta yang baru lahir ini terdiri dari kumpulan neutron, proton, elektron, foton, dan partikel subatomic lainnya, berkeliaran dengan suhu sekitar 100 miliar derajat Kelvin. Karena begitu banyak proton yang berkeliaran, hidrogen atau air yang merupakan elemen yang paling ringan dengan hanya satu proton dan satu neutron menjadi elemen yang paling banyak di alam semesta. Elemen hidrogen atau air membentuk hampir 95% dari atom-atom di seluruh alam semesta. Hidrogen atau air adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen atau air tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar dan unsur paling ringan di alam semesta. Gas hidrogen atau molekul air sangat mudah terbakar dan akan terbakar pada konsentrasi serendah 4% hidrogen di udara bebas. Hidrogen atau air akan meledak sendiri pada temperatur 500 derajat Celcius. Lidah api hasil pembakaran hidrogen dan oksigen murni memancarkan gelombang ultraviolet dan hampir tidak terlihat oleh mata. Hidrogen atau air juga merupakan unsur paling melimpah dengan persentase sekitar 75% dari total massa unsur dari seluruh alam semesta. Dari seluruh bintang-bintang di jagat raya dibentuk oleh hidrogen atau air dalam bentuk plasma. Menurut astronom Srivani Jahragula dari Universitas Illinois Amerika, dengan menggunakan pengamatan resolusi tinggi ALMA, dia mendeteksi gas yang terdiri dari air dan karbon monoksida di dua galaksi terbesar di jagat raya. Menurutnya, air, oksigen, dan karbon adalah unsur generasi pertama di alam semesta dalam bentuk molekul air dan karbon monoksida. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan tentang zat pertama yang diciptakan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arasnya di atas air. Al-Quran Surah Hud ayat 7. Ayat tersebut menyebutkan sebelum penciptaan langit dan bumi, ternyata ada makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala, yaitu arsnya dan air. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Sesungguhnya air diciptakan sebelum aras. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Rasulullah SAW juga bersabda, Dialah Allah yang tidak ada sesuatu pun selain Dia, sedangkan arasnya di atas air. Lalu Dia menulis di dalam Az-Zikir segala sesuatu. Lalu Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang dibuktikan secara ilmiah bahwa hidrogen atau air merupakan unsur terbanyak dari unsur-unsur yang membentuk jagat raya dengan persentase sekitar 75% dari total massa unsur dari seluruh alam semesta. Bahkan seluruh bintang di alam semesta terbentuk dari unsur air dalam bentuk plasma. Hal ini membuktikan kebenaran Al-Quran Surah Hud ayat 7 bahwa singgasana Allah benar-benar di atas air atau di atas hidrogen. Alan Ersendets, seorang astronom abad ke-20, telah mengakui bahwa mustahil keteraturan alam semesta dihasilkan tanpa sengaja dan pasti ada sesuatu yang mengendalikannya. Menurutnya, Tuhan adalah sebuah misteri, dan inilah yang bisa menjelaskan keajaiban akan munculnya eksistensi dari ketiadaan. Dalam kitab Al-Quran Surah Qaf ayat 38 menyebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi terjadi dalam 6 masa. Juga dalam Surah Fussilat ayat 11 bahwa dahulu langit adalah berupa asap. Dan pada surat Al-Anbiya ayat 30 yang menyebutkan bahwa bumi dan langit dahulu adalah suatu yang padu, yang kemudian akhirnya dipisahkan antara keduanya. Surah lainnya lagi dari Al-Quran yakni Surah Az-Zariyat ayat 47 menyebutkan, Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Sungguh sesuai dengan hasil riset terakhir bahwa alam semesta terus meluas. Demikian pula dalam Surah Al-Anbiya ayat 33 tentang garis edar, Surah An-Nasiyat ayat 30 tentang bumi seperti telur burung unta.
Dan surah Ar-Rahman ayat 37 yang menggambarkan kematian bintang berwarna merah mawar seperti kilatan minyak yang senada dengan hasil foto-foto teleskop Hubble. Demikianlah Allah menunjukkan pada kita tanda-tanda kekuasaannya, seperti dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190 yang menyebutkan bahwa Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. semoga kita selalu berada dalam hidayah, petunjuk, dan bimbingan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.